Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'd faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ikhwatu iman jemaah ibadah Jumat yang dimuliakan Allah. Selepas kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha mengatur, termasuk mengatur pertemuan kita pada siang ini, pertemuan yang mudah-mudahan menjadi jalan kita menambah baik iman, menambah kuat iman, dan lebih dari itu menambah baik amal kita, secara khusus amal di bulan Ramadan, lebih khusus lagi amal Jumat kita. Mudah-mudahan bukan sekedar ibadah rutin sebatas formalitas saja, tetapi benar-benar sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, al-jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma, dari Jumat ke Jumat menjadi pengampun atas dosa kita di antara keduanya. Oleh karena itu Nabi mengisyaratkan saat ibadah Jumat, dan ini ajakan untuk khatib dan yang hadir pada kesempatan ini, saat khatib sedang khutbah untuk tidak berbicara, karena itu laghauta, kemudian tidak tertidur karena kita tidak akan lama. Jika 2 rakaat atau 2 kali khutbah adalah pengganti 2 rakaat salat zuhur, maka dalam salat tidak boleh tidur. Begitupun saat mendengarkan khutbah, mari kita sama-sama untuk sementara tidak tertidur sampai selesai khutbah. Ikhwatu iman, berikutnya juga kita hentikan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi di zaman Nabi melarang orang-orang para sahabat saat itu memainkan kerikil. Maka saat ini pun kita mungkin tidak memainkan kerikil tetapi memainkan handphone. Maka handphonenya untuk disimpan dulu, tertib, tidak menggunakan handphone saat khutbah sedang dilaksanakan. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima menjadi amal solih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman, bapak-bapak, para pemuda yang dimuliakan Allah, ada satu sunnah yang sunnahnya ini muakkadah. Ada 2 memang pendapat para ulama. Yang pertama ada yang mengatakan sunnah muakkadah, dan ini paling banyak dipahamkan bahwa hukumnya adalah muakkad, dianjurkan, ditekankan. Ada yang mengatakan sunnahnya biasa, sunnah pada umumnya sunnah. Maka ikhwatu iman, amalan ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap masuk Ramadan Nabi kita selalu melaksanakan ini. Dan seumur hidupnya Nabi kita tidak pernah meninggalkan amal ini. Berbeda dengan sholat duha, yang Nabi tidak selamanya setiap hari melaksanakan sholat duha. Nabi kita Nabi Muhammad SAW melaksanakan duha itu di setiap pergi jauh, kemudian pulang ke rumah, besoknya melaksanakan duha. Sebagai bentuk bersyukur setiap tubuhnya, tulang-tulang ya, karena diselamatkan oleh Allah perjalanan di setiap perjalanannya. Artinya Nabi tidak melaksanakan sunat duha tiap hari, tapi bagi kita jadi sunnah, dan kita pun leluasa melaksanakannya walaupun tidak harus juga setiap hari. Hanya ikhwatu iman, ada satu kalimat Imam Tabi'in, beliau mengatakan bahwa ada satu amal yang ini tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi kemudian tidak kita laksanakan, kecuali hanya sedikit saja yang melaksanakan. Amal apa itu? Ternyata i'tikaf. I'tikaf adalah sunat di Ramadan yang tidak semua orang bisa melaksanakan. Bahkan mungkin sampai usia kita hari ini belum pernah melaksanakan i'tikaf sekalipun sesuai syariat. Bukan hanya mencari Lailatul Qadar malam harinya saja, bukan. Tetapi i'tikaf sesuai syariat yang disabdakan oleh Nabi, yang diisyaratkan oleh Siti Sayyidah Aisyah, bagaimana Nabi malam siang di masjid i'tikaf selama 10 hari fil ashril awakhir min Ramadan. Bahkan di hadisnya banyak Sayyidah Aisyah mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahu.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap masuk Ramadan dan masuk 10 terakhir sampai wafatnya, Nabi tidak pernah meninggalkan itikaf. Maka wajar jika sebagian ulama menghukumi itu sunnah muakkad. Maka ihwatu iman, bagaimana kita yang kemudian menyaksikan sunnah ini hanya biasa saja? Atau karena memang kita kalau melaksanakan sunnah, kenapa tidak sholat rawatib? Sunnah. Kenapa tidak melaksanakan saum Senin Kemis? Sunnah. Harusnya yang namanya sunnah, Pak, di dalam surat Ali Imran ayat 31 misalnya, atau di dalam hadis yang sangat banyak disebutkan. Misalnya kita lihat surat Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Salah satu ciri kita mencintai Allah adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ada rawatib, bukan katakan sunat dan tidak dilaksanakan, tapi saat ada rawatib kemudian kita tahu itu sunnah, laksanakan. Itulah yang mencintai sunnah, Pak. Itulah yang mencintai Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Maka ihwatu iman, terlalu keterlaluan memang kalau kita selama umur hidup kita tidak pernah melaksanakan itikaf. Jika kemudian harus menunggu pensiun, maka habis pensiunlah kita itikaf. Maka ada bagian yang kemudian mungkin saya dengan bapak-bapak ini adalah yang tidak mempersiapkan itu, kecuali hanya mencari Lailatul Qadar saja. Mencari Lailatul Qadar memang tidak perlu itikaf, Pak. Nabi memahamkan kepada kita dengan 2 hadis yang sangat populer, iltamisuha Lailatul Qadri, carilah Lailatul Qadar. Jadi kata Nabi, Lailatul Qadar tidak ditunggu tapi dicari. Kemudian di hadis lainnya Nabi mengatakan taharau Lailatul Qadri, cari, segera, lari untuk mencarinya. Maka ihwatu iman yang dimuliakan, kenapa saya sampaikan ini? Karena tanggal 11 nanti kita sudah masuk tanggal 21 Ramadan. Dan tanggal 21 Ramadan adalah awal dari kita melaksanakan i'tikaf. Maka saya mengajak diri saya dan yang hadir saat ini, jika ada keluangan waktu, maka pastikan untuk tidak meninggalkan itu. 10 hari kita i'tikaf full malam dan siang dan mengikuti rukun-rukunnya. Nanti mungkin saya sampaikan sebagiannya. Kemudian kalaupun tidak bisa kita melaksanakan 10 harinya, nanti akan banyak keterangan lainnya. Di antaranya fisabiah fil khamisah wa tsalitsah. Kalau tidak bisa kita 10 harinya, maka ambil sisa 7 harinya. Jika tidak bisa kita 7 harinya, ambil 5 harinya. Jika tidak bisa juga 5 harinya, ambil 3 harinya. Dan apakah bisa lebih sedikit dari itu? Tidak ada, Pak. Sudah habis. Beda dengan witir yang boleh 1 rakaat. Maka dalam kesempatan ini saya mengajak diri saya dan yang hadir saat ini, masih ada waktu untuk berpikir, masih ada waktu untuk menyampaikan kepada yang di rumah, kepada istri ataupun anak, Bapak mau itikaf. Mungkin kalau tidak bisa setiap tahun, mungkin 2 tahun sekali. Kalau tidak bisa 2 tahun sekali kita rencanakan, tidak 3 tahun sekali, Pak. Kalau tidak bisa 3 tahun, 5 tahun sekali. Dan misal sekarang sudah 15 tahun, 20 tahun, 40 tahun kita tidak pernah itikaf sekalipun. Padahal Nabi tidak pernah meninggalkannya. Maka Imam Ar-Ruzi misalnya, Pak, mengatakan aneh kalau misalnya Nabi tidak pernah meninggalkan sunnah itu, tapi kita tidak pernah melakukannya. Dan itu bagian yang kemudian harus ada, Pak. Bagaimana makan saya? Makan selalu ada yang nanggung, Pak. Rizki kita dijamin oleh Allah. Surat Hud ayat ke-6. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Maka ujian paling besar bagi laki-laki itu i'tikaf. Meninggalkan urusan dunianya selama 10 hari untuk terus taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk muhasabah diri atas dirinya, anak-anaknya. Dan ini bagian yang mudah-mudahan, Pak, Allah mudahkan kita. Masih ada waktu untuk kemudian kita kalaupun tidak bisa itikaf full selama 10 hari, mari kita ambil jatah kita untuk mencari Lailatul Qadar. Tarim, satu daerah di Yaman, mereka tidak pernah tidur, Pak, kalau malam-malam Ramadan. Mereka malu dengan 11 bulan yang terus-terusan tidur. Masa ia masuk Ramadan yang 1 bulan masih tidur juga? Kalaupun misalnya memang ada tidur, maka mari kita simak ayatnya surat Az-Zariyat ayat 17-18. Bagaimana Nabi mengajarkan kita, bagaimana Allah memberikan isyarat kepada kita. Ramadan harus lain dengan bulan-bulan yang lainnya. Apa yang dilakukan, Pak? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka di bulan Ramadan sedikit tidur. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan mereka istighfar pada waktu sahur. Ada pertanyaan, kenapa istighfarnya waktu sahur?
Karena ternyata Masya Allah Pak, mereka sholatnya dari setelah Isya sampai menjelang sahur. Bahkan sering sekali di zaman Nabi melaksanakan qiyamul Ramadan atau tarawih sampai waktu sahur. Sehingga para sahabat tidak bisa istighfar kecuali di waktu sahur. Maka turunlah ayatnya wabil asharihum yastaghfirun, dan mereka istighfar pada waktu sahur. Dan kapan kita Pak pernah bermimpi untuk sholat qiyamul Ramadan dari habis Isya sampai sahur? Mimpi aja Pak. Karena prakteknya kita belum bisa. Kita mimpi aja. Kita memimpikan kelak anak-anak kita yang mereka sudah hafal Quran semuanya, mereka bisa sholat untuk melaksanakan qiyamul Ramadan seperti Nabi Muhammad SAW. Hatta sahur, sampai waktu sahur. Maka bapak-bapak yang dimuliakan Allah, para pemuda secara khusus saya mengajak, alasan apa lagi para pemuda? Tidak ada tanggungan memberikan nafkah, tidak ada tanggungan memberikan nafkah kepada anak istri. Maka kita yang tidak punya tanggungan itu, masa ia tidak itikaf juga? Akan ditanya sama Allah. Kenapa waktu luangnya tidak dipakai untuk duduk di masjid, mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Maka mudah-mudahan ada bagian yang kemudian kita dimudahkan oleh Allah Pak. Insya Allah kita merencana, kalaupun tidak bisa kita malamnya kita ambil waktu-waktu terbaik di malam-malam itu. Karena aneh jika kita tidak tertarik mencari Lailatul Qadar. Allah sampaikan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Satu malam yang lebih baik daripada 83 tahun. Usia saya, usia bapak belum tentu sampai 83, tapi bisa mendapatkan pahala selama 83 tahun. Bahkan jika tiap tahun kita mendapatkan Lailatul Qadar, melebihi Pak usia-usia pada umumnya. Bisa jadi 10 tahun kita melaksanakan ibadah, kemudian mendapatkan Lailatul Qadar, maka 10 kali 83, 830 tahun. Maka kita seperti Nabi Nuh 950 tahun hidupnya Pak. Maka aneh kiranya kalau Allah sudah menawarkan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, tapi kita tidak tertarik untuk mengikutinya. Kita malah terus tertidur, kita masih terus mengejar dunia. Mau sampai kapan kita Pak? Padahal kematian sudah benar-benar di depan mata. Maka mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Ada bagian-bagian tertib yang kadang-kala kita tidak pernah pentingkan. Kalau misalnya hari ini kita ngurusi zakat, tahun depan kita gantian, orang lain ngurusi zakat, kita tidak tahun ini. Bisa kalau tidak 1 tahun sekali, 2 tahun sekali. Begitulah para sahabat bergantian Pak. Ada yang tahun ini menjaga perbatasan, maka tidak itikaf. Bergantian dengan yang tahun ini itikaf, tahun depan mereka itikaf, yang tahun ini itikaf bagian menjaga perbatasan. Ini Masya Allah di kita itu yang itikaf terus, yang tidak pernah terus. Maka mudah-mudahan Pak sinergi antara bagaimana kita melaksanakan perintah Allah dengan contoh dari Rasulullah SAW, karena itikaf masuk di ayat-ayat Ramadan. Di ayat 187 Allah sampaikan tentang itikaf. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita, laki-laki secara khusus yang hadir pada kesempatan ini, mari kita niatkan. Mudah-mudahan kalau tidak tahun ini, kita ambil tahun depan untuk full itikaf 10 hari. Kalau tidak bisa untuk full 10 hari, kita coba untuk hari-hari sekarang. Dari mulai nanti tanggal 21 kita ambil malam-malamnya. Semoga kita mendapatkan bagian Lailatul Qadar. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi amarna bittiba'il huda wa nahana 'anittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah ahla sidqi wal wafa. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, Sayyidah Aisyah pernah mengatakan as-sunnatu 'alal mu'takif. Sunnahnya bagi orang yang itikaf adalah alla ya'udu maridon, untuk tidak menengok orang yang sakit, wala yashhadu janazatan, tidak menghadiri jenazah, wala yamassu imra'atan, tidak menyentuh istrinya, wala yubashiruha, dan tidak bersetubuh dengan istrinya, ila hajatan labuda minhu, kecuali keperluan yang tidak bisa
kecuali hanya olehnya saja. Apa itu diantaranya? Mandi tidak bisa diwakilkan, buang air tidak bisa diwakilkan, makan tidak bisa diwakilkan. Hanya itu saja Pak. Dan memang ujiannya berat untuk itikaf. Sampai yang sakit pun tidak ditengok, meninggal pun tidak dihadiri Pak. Saya diajarkan oleh guru saya tahun 2004 pertama itikaf itu oleh Al-Ustaz Abdul Qadir di Bandung. Allah yarham, mudah-mudahan Allah berkahi beliau. Saat saudaranya meninggal Pak, dan waktu itu sedang itikaf, maka semua saudaranya datang ke masjid, kemudian mengatakan, ayo keluar dulu sebagai penghormatan terakhir untuk saudaramu yang meninggal. Apa jawabannya Pak? Kalau begitu saya batal itikaf. Bisa tidak jenazahnya dibawa ke masjid saja untuk saya sholatkan? Bisa Pak. Jadi jenazahnya yang dibawa ke masjid, bukan orang yang sedang itikafnya dikeluarkan. Dan Masya Allah, kenapa salah satu syarat i'tikaf itu harus di masjid jami', harus di masjid jami' Pak. Masjid jami' adalah masjid yang digunakan untuk Jumatan. Karena kalau tidak di masjid jami' dia i'tikaf, berarti harus keluar di hari Jumat mencari tempat untuk Jumatan. Dan ini yang jadi perhatian kita Pak, keluar untuk Jumatan saja, yang itu kewajiban membatalkan i'tikaf. Maka i'tikaf harus di masjid jami'. Memang berat kalau tidak ada persiapannya Pak. Memang berat kalau tidak disadarkan dulu untuk pasangan kita. Dan berat juga untuk kita. Ujiannya luar biasa. Tapi Masya Allah, kesempatan sholat 5 waktu tidak pernah telat. Kesempatan kita zikir terus duduk di masjid. Kesempatan kita mendapatkan Lailatul Qadar lebih besar dibandingkan dengan yang tidak. Apa tidak cukup 20 hari mencari harta di bulan Ramadan? Apa tidak cukup 11 bulan 20 hari kita bersiap-siap mencari harta? Dan cukup 10 hari saja untuk diam di masjid, muraqabah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ihwatu iman, mudah-mudahan ada bagian ketertarikan saya dan bapak-bapak yang hadir saat ini, terkhusus para pemuda, saya mengajak untuk memakmurkan masjid, karena ternyata dahsyatnya kekuatan memakmurkan masjid itu luar biasa Pak. Berbahagialah jika sholat subuh sebanyak Jumatan seperti ini. Ada hal menarik Pak harus saya sampaikan. Kenapa orang Indonesia susah ke masjid untuk berjamaah? Karena ada salah memahamkan dalil. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, saya sengaja ngambilnya dari Imam Syafi'i Pak, hukum berangkat ke masjid versi Imam Asy-Syafi'i itu fardu kifayah. Mari kita simak fardu kifayah itu, kita paham. Fardu kifayah itu adalah wajib yang cukup. Cukup orang lain melaksanakan, kita tidak perlu. Pantas saja orang-orang kita tidak ke masjid. Cukup melihat orang ke masjid, dia tidak ke masjid karena sudah diwakilkan orang itu. Disamakan dengan fardu kifayahnya dalam salat jenazah. Kalau sudah ada yang mensolatkan, cukup, tidak usah disolatkan lagi. Boleh, artinya tidak berdosa kalau tidak menyolatkan. Hanya Masya Allah Pak, Al-Imam Syafi'i tidak pernah salah. Al-Imam Syafi'i mengatakan hukumnya fardu kifayah, karena di zaman Nabi boro-boro dengar fardu Pak. Baru dengar sunat saja para sahabat berlomba-lomba melaksanakan. Baru dengar sunat Pak, apalagi dengar fardu. Maka jika ada fardu kifayah, para sahabat adalah yang berada di barisan depannya untuk melaksanakan, bukan yang meninggalkan. Maka jika fardu kifayah adalah berangkat sholat ke masjid untuk laki-laki, maka saya dengan bapak-bapak harusnya mencontoh para sahabat yang mereka selalu di barisan terdepan melaksanakan itu, bukan jadi bagian yang tidak ke masjidnya Pak. Maka berbahagialah negara kita jika sholat subuhnya sebanyak seperti ini Pak. Di setiap masjidnya, jika subuhnya sebanyak ini, kemenangan Islam sudah sangat dekat. Mudah-mudahan Pak, Allah mudahkan langkah-langkah kaki kita, apalagi para pemuda, karena sulit sekali menemukan di waktu subuh para pemuda. Ada masalah apa dengan pemuda-pemuda kita Pak? Bagaimana kita melahirkan Muhammad Al-Fatih yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah ke masjid seumur hidupnya? Bagaimana beliau adalah orang yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud sekalipun, seperti Rasulullah. Bahkan beliau adalah orang yang hafal Quran sejak usia 8 tahun, sejak dipukul oleh gurunya. Jadi ini pukulan guru itu Pak, menjadi salah satu bagian yang menguatkan keilmuan. Sedangkan sekarang pemukulan itu jadi dilarang. Padahal ada pukulan didikan, sama seperti orang yang tidak sholat dipukul. Sama saat perempuan tidak taat sama suaminya, sudah dinasehati, sudah pisah ranjang, tapi tidak taat juga, pukul. Allah Pak yang memerintahkan. Dan kadangkala kita salah menyimpan hal tersebut. Mudah-mudahan Pak,
Ada bagian saya dengan bapak-bapak yang hadir saat ini secara khusus. Ada persiapan sekira 5 hari lagi. Mudah-mudahan Allah berkahi kita. Termasuk mohon maaf saya sampaikan ini karena nanti Pak, nanti malam itu sebagian kemudian menyebutkan Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran terpisah Pak. Lailatul Qadar adalah malam 1000 bulan, nuzulul Quran adalah turunnya Quran. Padahal Lailatul Qadar adalah turunnya Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar hanya turun 10 terakhir. Berarti bukan 17. Karena 17 tidak masuk 10 terakhir. Hanya harus tahu juga kita kenapa Indonesia secara khusus mengambil kebanyakan di tanggal 17. Karena memahami nuzulnya bukan nuzul yang seutuhnya Pak. Nuzul itu ada 3. Yang pertama turun di Lauhil Mahfud. Yang kedua turun dari Lauhil Mahfud ke langit dunia. Yang ketiga turun dari langit dunia ke Nabi Muhammad SAW. Maka yang tanggal 17 itu adalah turun dari langit dunia kepada Nabi Muhammad. Itu tanggal 17 Ramadan Pak. Tapi jika yang dimaksud turunnya adalah satu Quran, satu paket 30 juz, itu turun dari Lauhil Mahfud sampai Baitul Izzah langit dunia, itu di malam Lailatul Qadar. Maka ikhwatu iman sebenarnya tidak keliru hanya jika dipahami turun Quran tanggal 17 adalah se-Quran, baru itu tidak tepat. Karena yang turun tanggal 17 Ramadan itu bukan se-Quran Pak. Tapi yang turun dari Baitul Izzah kepada Nabi bisa jadi cuma Iqra yang 5 ayat Al-Alaq saja. Tidak se-Quran. Bisa jadi surat Al-Anfal ayat 41 tentang perang. Dan itu turunnya pada tanggal 17 Ramadan juga, hanya beda tahunnya. Dan itu beda-beda. Hanya yang turun seluruhnya, yang kemudian disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Qadar adalah yang turun dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah. Maka mudah-mudahan saya dengan Bapak Ibu, Bapak-bapak, semua umat Islam, anak-anaknya nanti di malam Lailatul Qadar itu memaksimalkan ibadah seperti yang digambarkan oleh Nabi. Syadda mi'zarahu, laki-laki, perempuan, bapak, ibu, semuanya sama. Mengoncangkan ikat pinggangnya, wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya, wa aiqadha ahlahu, membangunkan yang tidur. Semoga Allah mudahkan Bapak, para pemuda, dan kita mendapatkan bagian terbaik, sempurna. Siamnya kita laksanakan, qiyamnya kita lakukan, baca Qur'annya tertib, termasuk di ujungnya selain zakat juga ada itikaf. Mudah-mudahan tertib semua dilaksanakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, luas rizki, panjang usia dalam ketaatan kepada Allah, sehingga selesai Ramadan ini benar-benar dalam keadaan semuanya diterima amal solihnya, sehingga kemudian diampuni dosanya 1 tahun ke belakang. Barakallahu likum, aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.